Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Coba kita baca surat Al-Adab Al-Mufrad Surah Al-Adab. 645. Al-Adab Al-Mufrad 645 Sahih. Al-Mufrad. Sahih. Ya memang ini kan punya Al-Adab Muslim. Al-Mufrad. Ini kan punya Muslim. Jadi aku mau nanya gini Bertanya loh. aja, udah tanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Itu, Di sini silakan. tertulis Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Biarkan mereka menampakkan kualitas mereka. Kita teman-teman bukan Muslim ya, kita mengizinkan mereka bertanya. Tapi kalau mereka mau di sini, meriwayatkan bahwa sebentar dulu, saya mau Rasulullah ngomong SAW dulu. berkata, Sabar dong jagat, ini orang udahlah nggak mampu pegang listrik. Ya, teman-teman dengar ya, saya sengaja mempertontonkan mereka. Saya suruh mereka bertanya. Kalau mereka ingin jadi badut dan mereka ingin memperlihatkan kebotolannya, nggak apa-apa, itu hak mereka. Kita nggak pernah paksakan mereka mempertontonkan kebotolannya di room saya. Ya, silakan sapu jagat, lakukan yang ingin kau lakukan, biar kami bisa menilaimu. Silakan. surat atau apa saya nggak tahu Surat. sih ini. Surat apa? Surat Paulus, surat Matius, surat Lukas. Al-Adab Al-Mufrad 646 Sahin. Apa itu Al-Muncrat atau apa itu? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Di mana itu Al-Mufrad tertulis? Ya, Al-Mufrad. Al-Mufrad itu tertulis di mana? 646 Sahin. Sahin lagi, apa ini sahin ini? Sahin ini apa? Jin, li, jin, apa ya? Aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa sih? Ini kan saya baca di buku Muslim, saya juga nggak tahu Ah, ini. coba apa. buka sampulnya dulu, lihat, kamu lihat sampulnya. Kamu tahu kan sampulnya? Ini kan buku nih, ada sampulnya. Kamu baca. Kamu baca. Nggak ada sampulnya, fotokopian. Oh, berarti Ya, orang kayak gimana? inilah kalian yang gampang. Orang-orang kayak kalian inilah yang gampang sesat ya, karena dapat sepenggal kertas, ada tulisan, langsung ditanyain sama orang, nggak diselidiki dulu. Iya toh, sama toh. Karena Kok sama? ini Kok sama rata-rata kok orang nyamain? Enak aja nyamain sama. sama gini loh, rata-ratanya orang Muslim itu kalau mau ya, seperti Jangan Mbak kau Uni. framing, nggak usah kau framing di sini. Cukup kau pertontonkan kebotolanmu. Jangan kau katakan kami botol kayak kau. Gini loh, kalian itu di sini saya suruh bertanya, ya kan? Bertanya di sini. Kalau kau tidak bisa bertanya, minimal kami pun mengizinkan kalau kau ingin menari di sini. Ingin mempertontonkan kebotolanmu nggak masalah, kami orang umat Islam itu adalah umat yang fleksibel. Kalian ingin memperbotolkan diri kalian, it's okay. Kalian ingin jadi badut, it's okay. Ingin bertanya pun it's okay. Tapi mbok yo ngomong tuh yo ngerti dengan omonganmu sendiri dulu. Apa al-adab, apa al-mukcin, apa yang kamu omongkan, saya tidak mengenal diksi-diksi itu. Makanya gini loh, di mana-mana kalau orang itu membacanya itu satu alinea, satu kalimat, maka pemahamannya akan seperti yang terjadi setiap kali. Sumber itu yang kamu sebut saya tidak mengenal. Sumber apa itu? Al-adab apa itu? Itu apa? Saya nggak ngerti. Kamu bilang surat. Surat apa? Surat dari pos. Surat dari Gunung Kidul. Apa? Aku nggak ngerti. Kau tanya di sini suruh tentang Islam. Islam itu ada Al-Quran, Kitabul Hadis, Kitabul Riwayat, Kitab Asar, kemudian juga ada Sirah Nabawi. Itu kau mau nunjukin apa sama aku? Kan ini Umi Rifani kan tahu semua. Jadi saya baca dulunya Al-Adab Saya nggak Al-Mufrad tahu semua juga. Saya itu apa? Al-adab itu apa? Jenis kitab atau sebuah surat atau sebuah website? Saya bingung. Sebuah Apa surat ini. Al-Adab itu apa? Sebuah surat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Di Rasulullah mana diriwayatkan? Tunggu. Di mana Bu Hurairah meriwayatkan, dalam kitab apa? Kitab Al-Adab itu kitab apa? Jelaskan dulu, aku nggak paham.
Tidak, saya tanya dulu. Ini Al-Adab Apa? Al-Mufrad. Coba buka Dengar cam, saya buka dulu. cam. Coba buka cam. Buka cam. Tunjukin. Ini apa itu? Al-Adab Al-Mufrad anak 45 Sahin itu Umi Rifa, ini Uni Rifa ini Al-adab tahu. al-mufrad. Al-mufrad itu adalah akar kata. Al-adab itu adalah sebuah apa ya namanya? Adab itu kayak konsep kami lah dalam beretika. Tapi kalau ada kitab al-adab itu kitab apa? Aku nggak tahu itu kitab hadis, website kah? Aku nggak ngerti. Makanya aku tanya itu apa? Website, jurnal atau kitab hadis? Ini kayak kitab hadis. Kayaknya nggak ada kitab hadis al-adab. Siapa penulisnya kitab hadis al-adab? Ini Abu Penulisnya Hurairah. siapa? Abu Hurairah tidak menulis kitab hadis, brother. Dia periwayat hadis. Gini ya, kita ajarkan mereka itu untuk cinta Iya, literatur. betul, Jadi betul. jangan Ajarkan jangan saya. kita pula gini loh. Cara gini ku Ajarkan ajarkan saya. kamu ya. Oke. Silakan kamu bertanya. Kamu cari dalam kitab-kitab kami. Kalau kau menemukan ada sebuah kebingungan dalam kitab kami, tunjukkan kitabnya apa. Kitab apa yang kau baca, ya. Satu itu. Kita teman-teman jangan masuk Saya ke ini mau inti dulu tunjukkan sebelum ini mereka loh. belum mengerti teknis Kalau dalam Islam Umi itu. Buat apa kalian ini- mengajarkan mereka isi sementara mereka tidak ngerti teknisnya? Dengar dulu Sapu, ya. Pertama kau ya, Roni ya. Roni kau dengar ya. Literatur Islam itu Al-Quran. Kamu Kemudian dengar saya Kitabul dulu, Hadis. baru saya dengar kamu. Saya ngomong Saya kamu ini lagi ngajarin orang kayak kamu yang nggak ngerti apa-apa, biar nanti kau nggak mempermalukan dirimu sendiri maksud sebagai Kristen. saya tanya habis dulu, baru tanya saya. Dari tanya mana habis saya tahu dulu. itu hadis? Dari mana Ya, saya makanya tahu kamu- itu hadis? Ini Uni dengar dulu Hadis saya belum itu selesai. ada kitabnya, Kitabul Hadis, ada perawinya, ada penulisnya. Kau mau kasih kitab dari mana gitu loh? Kau harus tahu, karena kalau kau nggak tahu, itu namanya kau sedang apa? Kau menipu diri kau sendiri, ya. Satu, kau carikan nama kitabnya, siapa penulisnya. Kau itu tugas kau dulu. Silakan, carikan kitabnya. Aku mau tahu nama kitabnya apa, penulisnya siapa. Itu dulu. Jangan macam-macam lah, jangan memperbodoh diri sendiri lah, udah ya. Tanya boleh, kalau nggak ngerti, kecuali kok apa itu artinya al-adab Uni? Ada nggak di kitab al-adab dalam hadis Uni? Baru bagus. Jadi aku ngajarin. Tapi kau bilang surah lah, klaim kosong. Kau bilang surah, kau bilang hadis. Dari mana aku tahu kalau itu hadis? Kau cuma dapat dari fotokopi. Ada-ada aja orang Kristen inilah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Heran aku sama kalian ini. Kalian tuh belajar nggak sih literatur? SD dulu nyampe nggak sekolah? Anak SD itu sudah diajarkan literasi loh. SMP, SMA, itu bisa saja kalian oten yang bikin kasih nama Abu Hurairah. Dari mana kami percaya? Jadi caranya bertanya, dalam Islam itu ada aturannya. Kitab sumber primer kami itu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu terdapat di dalam kitab hadis. Kitab hadis itu ada penulisnya yang masyhur. Nah, di antaranya kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Abu Daud, kitab Imam Ahmad, misalnya. Banyak kitab Tirmizi, itu termasuk. Nah, al-adab itu apa? Nama kitab atau nama orang? Kau harus tahu itu dulu. Nah, setelah kau ketahui hal itu, jangan kau manja baru kau naik ke sini bagaimana cara memahaminya. Kalau kau sama sekali tidak mengerti, kau duduk di sini ya, kita bahas dari awal dulu. Ilmu 2 SKS ku kasih kau nanti ulumul hadis dan ulumul Quran. Ya. Kebiasaan kalian dapat pertanyaan titipan hanya untuk menyerang agama Islam. Makanya belajar dulu. Ya. Belajar dulu. Apa itu? Kitab apa? Kitab Al-Adab. Siapa penulisnya? Oh, Imam Bukhari misalnya. Kau tunjukkan dulu sama aku. Di halaman berapa? Biar aku cari di sini berbohong atau tidak kalian. Gitu. Ya. Buat apa aku menjelaskan esensinya kepada kau? Aku aja nggak tahu itu asli atau nggak sahih atau tidak. Ngapain aku jelasin? Teman-teman Kristen, tolong kalian beradab. Tolong kalian punya wawasan. Caranya apa? Saya akan menjelaskan literatur yang jelas. Saya tidak mau menjelaskan literatur yang tidak jelas. Buat apa saya panjang cerita, saya bahas ini itu, tahu-tahu kitab karangan kalian, hadis mutiara pula yang kalian kasih sama aku lagi. Oke, Sepu Jagat, kau tunjukkan, kau cari dulu itu kitab apa, penulisnya siapa, di halaman keberapa nanti biar aku cari dulu. Aku mau cross check dulu itu literatur ya. Kami bukan orang-orang bodoh ya. Oke. Pancasila. Jadi Rifa, kalau Anda beradab, apa bahas Injil itu beradab? Pertanyaan saya, kalau membaca kitabmu jadi nggak beradab gitu? Sejak kapan membahas kitabmu jadi nggak beradab? Oke, Aldi, Muslim atau non-Muslim? Silakan. Non muslim.
Oke, silakan. Silakan Anda di sini boleh bertanya, boleh menyatakan. Kalau menyatakan tentang agama Anda, maka tanggung jawab saya adalah untuk mereaksinya. Kalau Anda sedang menyatakan tentang agama saya, tanggung jawab saya untuk menyetopnya karena saya pastikan Anda harus kredibel dulu menjelaskan agama saya. Tapi kalau mau bertanya, silakan bertanya. Diawali siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Silakan. Ya, ini saya mau bertanya nih. Itu di kitab Maryam. Kitab Maryam, tengoklah kan. Kitab Maryam lagi. Sejak kapan Maryam buat bikin kitab? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Sejak kapan Maryam bikin kitab? Astagfirullah. Heran aku. Tanyalah sama mamanya Yesus, pernah nggak dia bikin kitab? Sampai ada kitab Maryam. Entah Maryam mana lah yang bikin kitab nih, si Mutiara pun ikut-ikutan bikin kitab. Heran aku. Besok-besok kalian baca aja kitab Ripa ya. Apok Ripa itu yang nulis si Ripa atau kalian? Empok Ripa ya yang nulis. Kitab adab yang kalian tanya sama aku, kitab Maryam yang kalian tanya sama aku. Besok-besok kalian tanya lah kitab Paulus. Itu jadi QS Maryam itu nggak ada ya? Kalau surah Maryam ada, kalau kitab Maryam nggak ada, Bang. Ya, abang nanya surah Maryam. Uni dia Maryam. kan dia kan nonis nih. Jadi Ya, wajar lah Kak kalau nggak tahu. Madlov diam dulu Langsung aja. baik-baik. Biar saya yang ngomong dulu ya. Nanti saya sapa ya. Biar saya. Jadi, Saya teknis di sini. Ini ngerocok. Ya, kau turun aja kau. Ngapain kau di sini? Kau penjajah, masuk-masuk koma orang, kau pula yang ngatur koma laku. Heran aku. Kalau kau nggak suka dengan metodeku ini, kau turun. Memang kenapa aku harus ngikutin kalian? Nah aja ngatur-ngatur koma orang penjajah, ya. Gini ya, tidak ada kitab Maryam. Yang ada itu adalah surah Maryam, QS Maryam. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ayat berapa? Enak aja nyuruh-nyuruh orang, nggak disuruh ngomong tiba-tiba ngomong, nggak punya etika, punya adab, masuk rumah orang pengen ini ya. Dalam Islam itu kalian kalau ngetok pintu rumah orang 3 kali orang nggak buka, kalian jangan paksa masuk. Yang kedua, kalau kalian disuruh orang masuk ke rumahnya, kalau kalian disuruh makan baru kalian makan. Jangan kalian nggak punya adab kayak yang tadi itu ya, masuk ke komal orang tapi nggak disuruh ngomong tapi udah ngomong. Itu nggak punya adab namanya itu ya. Oke, Bang Aldi, yang ada adalah surah Maryam. Bang Aldi mempertanyakan surah Maryam ayat keberapa? Ayat 28 juz 16. Ayat 28. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Sampaikan Di- saja pertanyaannya. Coba Ibu baca di Oke, saya bacakan ya. Yes. Saya bacakan. Ya, ya. Oke. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina. Oke. Nah, pertanyaannya apa, brother? Nah, pertanyaannya di situ kan dalam kurung Maryam. Itu Maryamnya Maryam siapa ya? Oke. Pertanyaan Maryam siapa di situ? Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Lanjut pertanyaannya, brother. Jadi clear ya, itu adalah ibu Nabi Isa ya. Ya, terus pertanyaannya apa? Oke. Keanehan di situ. itu Pertanyaan apa? ya. Maryam saudara Harun. Itu Harun ini dalam arti Harun siapa ya? Harunnya saudaranya Musa atau itu gimana ya penjelasannya? Saya perlu penjelasan yang Ya, detail nih. Oke, Itu saya langsung Harun ke siapa detail ya. Ya. Oke, saya langsung detail ya, dan tolong di mute ya, saya jelaskan dan tolong didengarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saudara kita ini adalah pertanyaan yang berulang, pertanyaan yang selalu menjadi syubhat karena ketidakpahaman mereka, karena ketidaktahuan mereka. So, wajar mereka bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Dan kami telah mengutus kepadamu kaum Ad, saudara mereka Hud. Apakah seluruh kaum Ad dan Hud itu adalah ibunya satu, bapaknya satu? Tidak. Nah, jadi kalau kita bahas bahwa ukhta Harun di situ bukan berarti kandung. Karena banyak ayat Al-Qur'an yang memuat kata-kata serupa saudara yang bukan berarti kandung. Contoh lagi, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Apakah seluruh kaum Samud itu satu ibu dan satu bapak? Tentu tidak. Kemudian dalam surah setelah itu dalam Al-Isra ayat ke berapa ini ya? Surah ke-49 ayat ke-10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Apakah kami seibu dan seayah dan sejaman? Tentu tidak. Saya dengan Nabi Muhammad itu dikatakan bersaudara karena
Rasulullah yang mengatakan bahwa aku merindukan saudaraku, mereka yang tidak bertemu aku, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku. Bukan berarti kami satu masa, satu zaman, dan juga seibu dan seayah, ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, seperti itu. Lalu sebenarnya pertanyaannya bisa dibalikin, karena dalam kitab kalian Yesus juga berkata bahwa mana saudaraku, mana ibuku, mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Aldi, ya, penjelasannya. Ada lagi penekanannya? Oh, berarti ini Harun, bentar ya. Kalau dari kitab kami kan, itu Harun itu adalah saudara Musa. Benar ya? Saudara Musa. Abang ya? Saudara Abang ya? sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan Ya, saudara ya. ya, ya. Makna Makanya, saudara saya sudah jelaskan. Saya tidak mau berulang ya. Saya tidak mau mengulanginya oke, ya. Saya nggak oke, mau oke, berkali-kali ya. oke. Jadi kalau pemahaman kalian kan dalam Muslim tadi, saudara yang tidak ini pun disebut saudara, ya kan? Walaupun beda zaman disebut saudara, benar ya? Sama seperti anak Daud. Yesus dikatakan anak Daud. Apakah anak kandung Daud? Kan tidak. Sama seperti dikatakan Tapi Yesus, ya, mana saudaraku, mana uh-uh. ibuku, dia yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi Cuman kan gini ya, di sini kita kan, akademis ya. Tunggu, kita akademis ya, bukan polemik. Kalau kamu mau berpolemik, kamu harus adalah ahli bahasa yang bisa mematahkan argumen saya bahwa makna di situ saudara adalah kandung. Tapi kalau kamu sama sekali tidak tahu dan saya sudah kasih tahu, saya tidak bertanggung jawab lagi sama kamu ya. Kalau kamu memahami itu adik kandung, ya silahkan, itu urusan kamu. Tapi umat Islam tidak ada yang jadi memahami gini, seperti itu, ya. sebenarnya gini, yang mau saya tekankan di sini, ini penulisannya, Bu. Penulisan kitab ini, ya, kitab ini ditulis itu agak kontradiktif dengan sejarah gitu. Itu menurut kami, ya kan? Saya Tunjukkan tidak sejarahnya. Sejarah mana yang dengar loh. kontradiktif? Gini, sejarah, eh, terus Al-Quran saya. Ingat ya, sejarahnya apa, kontradiksi sama apa. ya, Silakan, tunjukkan. Sejarah mana? jadi Sejarah siapa? gini, Buku siapa? Sejarawannya siapa? Bukunya mana? Silakan. sekarang gini, Harun Buku sejarah. itu Tunggu adalah, dulu. Sebentar dulu, dengar jangan dulu. gitu dong. Saya nggak mau ngikutin kalian loh. Saya di sini berusaha jadi teman diskusi kalian. Kamu bilang statement kamu itu harus saya luruskan. Kamu bilang Al-Quran kontradiktif dengan sejarah. Saya mau tahu sejarah apa? Satu, sejarah tentang siapa? Yang kedua, buku sejarah mana? Yang ketiga, siapa penulis sejarahnya? Ayo kita kaji dulu. sekarang Sejarah yang ini, mana nih? nah, sejarah penulisan kitabnya tadi, yang Ki.S. Maryam itu. Tunggu dulu. Sejarah mana yang kontradiksi dengan Al-Quran? Astagfirullah, brother. Ayolah, jangan buang-buang Gini, waktu. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. gini Saya mau kakak. tahu sejarah mana yang berbeda dengan Al-Quran. Sejarah mana nih? Nah, tadi kan itu kan Maryam adalah saudaranya Harun. Udah, Harun Ya, itu sejarahnya mana? Sejarah mana? maksudnya kan bukan sejarahnya, sejarah itu loh, tenggang Sejarah apa? waktunya. Tenggang waktunya Sejarah itu. yang mana? Tenggang waktunya. Allahu Akbar. Saya tanya sejarah ini, kamu bicarakan sejarahnya dulu, baru bicarakan konteks Al-Quran, baru dikatakan oh mereka berbeda dan kontradiksi. Saya tanya, sejarah apa yang mau kamu bahas di sini? Sejarah apa? Ayo, sejarah mana? Nah, si Harun itu adalah saudaranya Musa. Udah. Betul. Kami Tapi umat Islam kakak tidak ada yang menafikan oke, itu. Al-Quran kakak bahkan bilang, verifikasi bahwa dia adalah ya, saudaranya Nabi Musa. Terus terus masalahnya? gini, Harun, Musa itu laki-laki ya, anaknya Yokhebed. Yokhebed itu adalah ibunya Musa, ya. Terus? Bapaknya. Oke. Nah, mereka punya Sejarah mana? namanya. Itu sejarah atau doktrin teologi? Dengar lu. Bentar, kamu baca kitab sejarah, saya nggak mau dibodohi. Saya Bukan ingin selo, Kak. meluruskan. Nggak bisa selo. Kalau penyesatan nggak bisa diselokan. Saya Tidak, tanya, bukan sejarahnya penyesatan. mana? Bukan penyesatan. Loh, Ini kan kamu bilang sejarah, koreksi dulu. Itu kitab saya, Kak, bukan sejarah. Kalau sejarah, tolong tunjukkan kitab sejarah mana yang berbicara tentang Daud dan Musa. Jangan memperbodoh-bodohi orang di sini, brother. Kalau nggak Kakak. ngerti tanya, kalau ngerti jelaskan. Iya. Bawa data literasi. Kakak dengar ya. Si Harun. Justru saya Musa hadir di sini mendengarkan itu kalian. itu punya saudara perempuan. Dia di sejarah mana itu? Di sejarah mana? Itu sejarah atau apa? Sejarah kami dong. Sejarah kalian. Tunjukkan Iya. kepada saya definisi sejarah dengan doktrin teologi itu apa perbedaannya? Dongeng dengan sejarah bedanya apa? Dongeng. Siapa yang bilang dongeng? Saya tanya, kenapa kamu katakan kitab kamu itu sejarah? Apa alasannya? Kakak kok bilang dongeng? Apa yang dongeng? Ya makanya apa bedanya dongeng dengan kitab kamu? Apa bedanya? Loh. Supaya bisa dikatakan kitab kamu sejarah. Maksudnya kakak bilang Apa itu yang dongeng?
Iya dong, kalau nggak ada buktinya bisa dikatakan dongeng. Saya tanya, makanya supaya kitab kamu tidak dikatakan dongeng, maka tunjukkan kepada saya bahwa kitab kamu layak dikatakan sejarah. Pertama, siapa sejarawan yang telah menulis kisah Musa dan Harun? Sejarawannya siapa? Apa bukti empirik supaya dia bisa dikatakan bukti sejarah? Coba jelaskan kita. Dan tidak ada klaim bombastis di Komal ini ya. Komal sok-sok klaim historis, sejarah, tahu-taunya kitab dia yang dia bawa. Saya mau meluruskan kita di sini supaya kita Kitab tidak terjebak Musa. dengan diksi kita, ya. Ya, Ayo, sejarah. Kalau tidak akui dulu, itu kitab atau sejarah, doktrin teologi atau sejarah? Sejarah memang. Oke, tunjukkan kepada saya kenapa kitab kamu bisa dikatakan sejarah. Alasannya, alasan saya catat 1, 2, 3. Alasan Bible bisa dikatakan Banyak, sejarah. Kak. Banyak, Ya, Kak. satu saja, nggak usah banyak. Satu. Alasannya adalah Banyak. satu apa? Alasan Alasannya? satu adalah di mana Adalah? umat Israel itu sejarahnya kan umat Israel itu kan dari tanah Mesir. Udah mereka berangkat ke tanah Kanaan. Itu sejarah, Kak. Udah Yang bilang itu sejarah siapa? Kak, setiap kehidupan yang ada di dahulu itu namanya sejarah. Zeus itu sejarah atau dongeng? Zeus juga pernah hidup, Hercules pernah hidup di dunia. Kakak, ya setiap Duh, Malin kundang itu pernah terjadi. apa? Malin kundang, Nyi Roro Kidul, Zeus, apa yang membedakannya dengan Musa, Harun, dan Yesus? Coba. Kakak, kalau Musa ya dan Harun itu Please, sudah please, tercatat. saya dan minta sudah tolong. memang ada. Di mana? Ada. Di mana tercatat? Di mana tercatat Musa dengan Harun? Apa yang tercatat? Di mana? Kisah Musa dan Harun tercatat di mana? Di Alkitab lah, Perjanjian Lama. Oke, siapa yang menuliskan? Sejarawannya siapa? Sejarawan Musa. yang membuktikan. Musa, Dia berarti Musa adalah sejarawan. Musa yang telah mengalami perjalanan mereka itu, Kak. Musa yang sejarawan. telah mengalami. Siapa yang memverifikasi bahwa Musa adalah seorang tokoh sejarawan di dunia ini? Kan? Wajar kalian tersesat karena kalian tidak bisa membedakan sejarah, wahyu, doktrin teologi, sebuah pewahyuan pengilham. Kalian tidak bisa bedakan. Di Alkitab Itulah kenapa itu, seolah-olah kalian itu ketika berbicara benar, tapi ketika diverifikasi Alkitab kalian tidak itu, mengerti. Itu Brother, adalah tenang dulu. sebagian Sebelum dari saya sejarah. menjawab, saya ingin meluruskan apa yang Anda barusan bilang bahwa Al-Quran itu kontradiksi dengan sejarah. Sejarah yang mana? Itu harus dibahas secara akademis. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Apa yang dimaksud dengan doktrin teologi? Apa yang dimaksud dengan pewahyuan? Itu harus kita kupas tuntas supaya kamu tidak lama-lama tersesat dan percaya dengan kebohongan yang kamu buat sendiri. Sejarah itu berasal dari kata sajaratun. Sajaratun itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya historis. Ya, dan sejarah ini akan diverifikasi kebenarannya ketika ada bukti-bukti, bisa menggunakan fakta-fakta arkeologi yang ditafsir kembali oleh para arkeolog, bisa juga menggunakan pendekatan antropologi, ilmu tentang manusia. Para arkeolog, para ilmuwan itu tidak bisa dikatakan absolut ketika mengkonstruksikan masa lalu karena mereka tidak bersama, tapi bisa dikatakan sejarah ketika ada terbantu dengan bukti-bukti arkeologi, ada saksi-saksi mata, itu masuk ke dalam peradaban yang diakui, ditemukan. Contoh Hammurabi, kode Hammurabi sekitar berapa abad sebelum Masehi itu, 300 abad atau berapa abad sebelum Masehi, bahkan itu bisa dikatakan sejarah karena kodenya hadir setelah diuji karbon atau diuji material yang ada pada tulisan-tulisan itu. Ternyata tulisan-tulisan yang ada pada benda itu ternyata dia berada 3000 sebelum Masehi, 3000 tahun sebelum Masehi misalnya. Maka itu masuk ke dalam peradaban sejarah. Pithecanthropus erectus, kalau kamu pernah belajar biologi ya, itu dikatakan sejarah berdasarkan ilmu arkeologi. Ya, nah ketika kamu bicara tentang Musa, Harun, tunjukkan kepada saya bahwa para akademisi seluruh dunia sepakat mengatakan bahwa itu adalah fakta sejarah. Oke? Jadi Nah, biar sekarang kamu gini, tidak Kak. gampang mempelintir Kakak, itu percaya seolah-olah sih benar Al-Quran perjalanan- bertentangan dengan sejarah. Sekarang gini, Sejarah Kak. apa? Yang mana yang bertentangan? Ini kan Loh. aneh gitu, klaim. Iya, Itu masih bukan aneh, Kak. pertanyaan. Aneh itu, aneh. Apanya yang aneh? Aneh, Kak. Itu Apa yang aneh? ayatnya aneh, kontradiktif. Oke, dengan apa kontradiktif ayatnya? Kan saya udah bilang tadi, Kak. Ya, Harun. Dengan apa kontradiktif Harun ayatnya? dan- Jawab dulu. Harun dan Musa, ya, itu Allahu punya Akbar. saudara perempuan. Udah 3 mereka. Musa, Harun pertama, anak pertama, Ya. Musa anak kedua, dan anak terakhir itu putrinya. Yang aneh itu adalah, ini Dengar contoh saya dulu. tunjukkan kepada kamu yang aneh. Enggak, Dengar. kamu tidak mampu Dengar, membedakan dengar, mana dengar, sejarah, dengar, mana doktrin dengar. teologi. Dengar dulu, dengar. Jadi namanya itu
Miriam. Udah. Itu Itu- doktrin kitab kamu, itu tulisan di kitab kamu, itu bukan sejarah. Itu adalah kitab yang tidak tahu siapa penulisnya, diklaim sebagai kitab suci. Itu bukan sejarah. Satu. Kakak, Yang kedua, Udah. Jadi kakak kamu udah mau salah di situ. kamu mau mempercerdas diri kamu atau mau memperlihatkan kebotolan? Saya izinkan kok Kak, dua-duanya. itu udah Kalau ingin kontradiktif memperlihatkan ayatnya. kecerdasan, silahkan. Kontradiktif Maryam artinya itu- apa? Maryam itu bukan ibu Isa, kakak. Ya Allah, Miriam saudarinya Musa. Musa itu punya saudari Miriam, bukan Maryam. Miriam. Miriam, Kamu tahu tidak Miriam. membedakan antara Esau dengan Isa? Membedakan antara Yesus dengan Yesua, membedakan antara saudara, Abram jadi dengan Abraham, ibunya Isa, antara siapa? Ibrahim. Isa. Kamu bisa nggak bedakan itu semua? Ibunya Isa siapa? Ini saya bingung dengan orang-orang seperti kalian. Diajarkan bukan, tidak jangan mau, bingung. ditanya juga bingung. Saya Jangan dengan kamu. bingung. Sejarah mana yang kamu bahas? Tuh sejarah mana yang kamu bahas gitu loh. Kamu tuh bahas sejarah apa dari tadi? Mana sejarah yang mau kamu bahas? Hehehehe. Kapan kalian ini bisa cerdas kalau kalian mau Kak, stagnan seperti itu ini udah terus? kontradiktif. Udah Kontradiksi yang penulisan- mana? Yang mana Penulisan kitab kontradiksi? itu udah kontradiktif, Kak. Itu udah beda Orang zaman. ngerti nggak sih kontradiksi? Yang beda zaman siapa? Apa yang beda zaman? Tadi kan kakak tuh baca sendiri kan, Maryam. Apa yang saya baca? Miriam, Harun itu dalam kitab kamu punya saudari Ya. bernama Miriam. Ya, Nabi Isa punya ibu bernama Maryam. Dia dikatakan saudarinya Harun karena dia itu seiman dengan Harun. Karena dalam perspektif Islam, kata saudara itu bukan hanya merujuk orang yang seadik sekandung. Kenapa saya katakan begitu? Di kitab kamu juga begitu. Contoh, orang-orang jahat itu adalah saudari-saudari setan. Apakah kami sekandung, selahir, sebapak, seibu dengan setan? Tidak, orang-orang boros misalnya. Makanya kamu tadi sudah saya jelasin, kamu nggak mendengar. Nih saya katakan, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka. Ini kaum saudara itu kalau kamu bilang adik kakak kandung, maka blunder Tuhan kamu. Ketika Yesus berkata, ini kamu baca kitab kamu Matius pasal 12 nomor 46. Apa kata Yesus? Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lalu seseorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah muridnya, inilah ibuku. Mau kau bilang kalau orang murid-murid Yesus adalah mamanya Yesus? Mau? kakak, itu sejaman, Kak. Saya Sejaman. tanya, oke sejaman tapi Kak, berarti itu murid-murid Yesus sejaman. adalah ibunya Yesus. Ya akui dulu. Oke, Itu sejaman. berarti kamu ini, Sejaman. kamu itu saya ini lagi- zamannya, itu yang udah saya berbeda. tanya ini, saya tanya ini Makanya, gini ya. penulisan kitab itu kontradiktif. Saya Tidak tanya, pada zamannya. kamu akui tidak murid-murid Lukas itu ibunya Yesus? Yohanes ibunya Yesus, akui dulu itu. Ya, Kak, yang mana? Allah. Saya akui dulu, Yesus berkata, mereka inilah ibuku. Saya tanya, Maria Magdalena itu ibunya Yesus, Marta ibunya Yesus, Salome ibunya Yesus. Akui dulu. Kalau kamu akui, kita Begini, selesai Kak. dengan parameter kamu. Kalau di situ ayat yang kakak bacakan tadi, ya kan, ibu. Itu kan Akui pada dulu zamannya. dong. Enggak, kita Pada bicara zamannya. tentang makna saudara dulu. Belum nanti kalau masalah Bukan. zaman pembuatan Iya, kitab itu kita bahas. makanya Akui itu berarti. menurut saya Salome, kontradiktif. Marta, Maria Magdalena ibunya Yesus. Berarti ibunya Yesus. Jadi semua orang Kristen itu ibunya Yesus yang perempuan. Ya, Ya akui enggak dulu lah. dong. Ya Ya udah, jangan kau hipokrit. Ketika ibu dalam makna alegori dalam kitab mau kau terima, tapi dalam kitab kami nggak kau terima. Artinya kau hipokrit, munafik, standar ganda, memaksakan diri, memaksakan pendapat, tidak menerima apa yang saya jelaskan. Nah, ketika kau bilang ada kontradiktif antara kitabmu, saya tanya, kitab saya ini kontradiktifnya dengan apa? Kau bilang dengan sejarah. Sejak kapan Bible itu dikatakan sejarah? Apa bukti bahwa Bible itu sejarah? Kau mau bicarakan sejarah perang tangga di surga? Kau mau bicara sejarah tentang Adam, Tuhan melayang-layang di atas air? Blunder kau nanti, dekku, saudaraku. Jadi, tolong pintarlah. Pintar tuh begini, tidak tahu bertanya. Kalau sudah dikasih pemberitahuan, kalau kau menolak tidak apa-apa, tapi bantah dengan antitesis. Contoh, kenapa kitabmu layak dikatakan sejarah? Jangan klaim bombastis di hadapan saya bilang kitabmu sejarah. Nanti saya tuntut, nanti siapa yang melihat Tuhanmu melayang-layang di atas air? Ya, sejarah itu Loh, ada kakak bilang parameternya. Tuhan melayang-layang di atas air. Ya Tuhanmu melayang-layang di atas air, nggak tahu. Bukan melayang, Kak. Itu berjalan. Sejak kapan Tuhanmu berjalan di atas air? Melayang-layang, makanya baca kitabmu. Nih, saya kasih data. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya?
Inilah brother-brotherku yang Kristen yang aku sedihkan. Kalian tuh enggak mau baca kitab kalian. Kakak baca di mana? Di kitabmu. Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Di perjanjian lama. Emang tuh bukan Tuhanmu yang di perjanjian lama? Itu roh, Kak. Roh itu Nih, emang melayang. Emang oh itu bukan Tuhanmu itu. Itu bukan itu Tuhanmu roh- berarti. roh Iya berarti Allah. bukan Tuhanmu. Iya bukan Itu Tuhan itu. Bukan. Tuhan. Ah ya udah betul kan Tuhanmu Tapi melayang-layang di kan atas air. konteksnya itu Kakak gini loh. Roh itu gak pernah berjalan. Emang ada roh berjalan? Saya tidak pernah bilang roh itu harus berjalan, brother. Di sini saya cuma ngasih tahu bagaimana kalau kitabmu dikatakan sejarah, siapa yang membuktikan secara sejarah bahwa Tuhanmu itu pernah melayang-layang di atas air. Kok kau bahas bahwa roh nggak bisa jalan? Ini apa maksudnya ini? Nggak ngerti ya, itu bro. pada mulanya adalah firman. Ya, Berarti mana Firman. duluan, firman atau yang berfirman? pada mulanya adalah firman. Firman Mana itu yang adalah duluan, Allah. firman atau yang berfirman? Mana yang duluan? Pada mulanya firman. Firman itu Mana adalah yang Allah duluan? Siapa yang lebih Allah dulu mulanya sendiri. ada? Allah sendiri. Itu Firman firman. dengan yang berfirman sama. Oh, itu lebih dalam lagi itu maksudnya itu. Ya lebih dalam lagi nggak apa-apa. Saya tanya, Nah, sekarang pada gini. mulanya firman, lebih duluan Begini, mana Kak. firman atau yang Begini. berfirman? Konslet otaknya, bautnya satu hilang, kena lockdown. Begini, Kakak bilang tadi firman. Firman itu adalah ucapan dari Tuhan sendiri, benar ya? Benar ya? Kakak terima Nggak nggak? tahu firman? aku itu urusan Oh. kalian. Benar ya, benar. Jangan konfirmasi ke saya dulu, brother, jelaskan dulu. Loh, Keyakinanmu sekarang hakmu gini. menjelaskan. Sekarang Keyakinan gini. saya hak saya menjelaskan. Jangan sekarang gini gini, dulu. Ngerti kutanya. nggak sih konsep? Ini ngerti nggak sih Tanya anak ini dulu. konteks diskusi Kutanya nggak dulu, sih? Kakak, dalam agama kakak itu firman itu siapa? Firman itu adalah yang nyanyi. Nah itu Firman. Kalau kau tanya siapa? Si Firman Indonesian Bukan Idol. itu. Ah itu. Firman itu dalam agama kakak itu apa? Firman itu tidak ada dalam kitabku, yang ada adalah kalam Allah, yang ada Oh. kalimatullah. Firman itu kalau kau tanya siapa, itu dia yang lulusan Indonesian Idol, yang mukanya banyak jerawatnya itu, yang sekarang udah mulai ganteng dia. Itu dia. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kalau kau tanya siapa? Firman itu kata yang muncul dari negeri Persia yang dikutip oleh terjemahan bahasa Indonesia, menerjemahkan perkataan Tuhan. Firman atau firman itu artinya adalah dekret atau keputusan. Kalau kau tanya firman siapa, aku jawab itu dia Firman Idol. Itu yang bisa aku tahu. Oke? Itu yang bernama Firman. Kalau kau tanya si Firman siapa? Nah, sekarang saya tanya. Apakah firman atau yang berfirman yang lebih dulu ada? Silakan dijawab. Yang ada berfirman dong pertama. Nah, kenapa pada mulanya firman? Loh, itu kan di perjanjian baru kak. Pada mulanya ada Iya, firman. betul. Makanya saya tanya. Iya. Katanya lebih dulu ada yang berfirman. Kok pada mulanya Iya. firman? Duluan Kalau- mana dia? kalau kakak- Si kalau firman kakak- atau yang berfirman? Yang berfirman atau yang difirmankan? Mana yang lebih dulu ada? Atau jangan-jangan firman idol Iya. yang lebih dulu ada nih? Kalau kakak baca konteksnya itu di yang ada dulu itu ya Allah sendiri. Itu di perjanjian lama. Di mana itu tertulis itu? Perjanjian Allah lama itu kak. lebih dulu ada. Buka aja Allah Beb. itu jangan keluar dari device ya. Kita nggak dengar, brother, saudaraku. Aku lagi buka Alkitab. Jangan bacakan apa? Mau ayat berapa kamu biar saya bacakan? Ayat berapa? Perah mau menambah kebingungan ini silahkan. Ya, aku mau jawab dulu soal apa? Soal Ukhta Harun ya. Jadi Ukhta Harun dalam Islam itu adalah julukan untuk orang-orang soleh yang nantinya akan dinisbatkan sebagai saudara dari nenek moyangnya. Contoh misalnya, kita bisa buka di kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 3 gitu. Nah, ini contohnya misalnya ada Kuza'ah ya, ada Bani Kuza'ah. Nah, ini ada Bani Kuza'ah di jilid 3 halaman 412. Jadi di jilid 3 Al-Bidayah wa Nihayah halaman 412 mengenai sejarah bangsa Arab. Di sini para sejarawan Islam mengatakan ketika membahas mengenai Amr bin Amir Al-Khuzai, Al-Khuzai ini menunjukkan bahwa dia bukanlah nenek moyang asal suku Khaza'ah, melainkan dia sendiri adalah keturunannya. Bisa jadi riwayat yang menyebutkan kata Abu Khuza'ah, bapak suku Khuza'ah, adalah tasif, salah sebut. Dan rawi yang sebenarnya adalah akhi Khuza'ah, saudara atau keturunan Khuza'ah. Nah, ini akhi ini adalah sebutan saudara untuk pria, tapi kalau ukhta itu saudari. Nah, di sini akhi Khuza'ah itu saudara atau keturunan Khuza'ah.
Gitu, jadi di dalam Islam itu begitu. Nah, misalnya contoh kita buka lagi di penyebutan saudara itu sebagai gelar ada di surah Al-Isra ayat 27. Tadi mungkin Unik udah bawain ya. Sudah, tapi nggak apa-apa. Ulangi lagi aja biar disonding saudara kita Aldi ini biar mengerti dan paham dia, Pera. Oke. Nah, ini di sini adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya gitu. Nah, emang satu zaman kita sama setan kan enggak gitu loh. Setan duluan lahirnya. Jauh banget kayak gitu. Nah, misalnya juga ada di hadis Al-Bukhari 4434. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jin ifrit telah meloncatiku semalam. Beliau bersabda dengan kalimat yang serupa untuk memutuskan sholatku. Maka Allah memberi kekuatan kepadaku darinya. Dan sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid. Lalu pada pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Beliau bersabda lagi, namun aku teringat akan doa saudaraku Sulaiman. Dan selamat datang di kebenaran. Tuhanku anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Tahu berkata, maka Rasulullah SAW pun melepaskannya dalam keadaan hina. Jadi ya itulah, penyebutkan saudara itu adalah gelar yang dinisbatkan kepada karakter manusianya. Kalau soleh ya saudara-saudara dengan nabi-nabi. Kalau misalnya tukang maksiat disaudarakan dengan setan. Kayak begitu. Masya Allah, barakallah. Nah, terus berikutnya yang gua akan respon itu adalah mengenai katanya tadi dibilang ya kontradiksi kalau misalnya dibilang sama Al-Quran katanya. Oh, oke. Nah, dalam Al-Quran sendiri tidak menyamakan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dengan Miriam saudaranya Harun gitu. Karena kalau kita lihat dari Musa, Harun dan Miriam, dia mempunyai nasab yang berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun seorang ayah bernama Imron ya. Jadi kita lihat di sini juga di jilid 1 sekarang. Sekarang kita ke Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 ya. Tunggu bentar, jilid 2. Jadi Al-Bidayah wa Nihayah itu kalau di kalian itu kitab sejarah perjanjian lama perjanjian baru gitu. Yang dimana kita tidak mencampurkan sejarawan dan perkataan manusia dengan perkataan firman Tuhan semesta alam gitu. Dan ini jauh lebih tebal Al-Bidayah wa Nihayah itu dari kisah penciptaan langit dan bumi sampai ke kisah orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga dan neraka, jauh lebih tebal daripada digabungnya kitab suci Yahudi dan Kristen gitu. Nah, sekarang kita lihat di jilid 2 ya, Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 halaman 170. Halaman 170 ini dikisahkan tentang nasab dari Nabi Musa Al-Kalim alaihi salam. Halaman 170. Nah, ini Nabi Musa alaihi salam adalah anak dari Imron, anak dari Kohits, anak dari Azar, anak dari Lewi, anak dari Yakub, anak dari Ishak, anak dari Ibrahim alaihi salam gitu. Ini nasabnya yang diimani di dalam Islam. Oke. Nah, terus untuk Imron ayahnya Siti Maryam radhiyallahu anha. Nah, ini dia adalah Imron anak dari Basyam. Jadi bukan anak dari Kohits, tapi Imron anak dari Basyam, anak dari Amwam, anak dari Munsya, anak dari Hezkia, anak dari Azyak, anak dari Mautsam, anak dari Izaria, anak dari Amsia, anak dari Yawus, anak dari Aziyahu, anak dari Yaram, anak dari Yaram ibnu Yufashat, anak dari Aisi, anak dari Aban, anak dari Rahbaam gitu. Jadi anak dari Sulaiman, anak dari Daud. Nah, gitu. Jadi jatohnya itu kalau Imron yang Imron Nabi Musa alaihissalam itu dari Lawi. Nah, kalau misalnya ini itu kalau kita lihat Daud berarti dari Yahuza gitu. Boleh tanya? Ya boleh. Ya. Itu yang tadi bin itu ya kan ada bin saya nggak terlalu banyak sampai ke Daud. Nah itu boleh tanya itu Daud itu orang apa ya? Orang Yahudi atau orang Arab ya? Daud orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah sebelum itu semua itu orang Yahudi nggak ya? Gimana? Apa tuh? Kan tadi coba tadi buka tadi yang tadi itu. Belum sebelumnya. Ya, itu kan ada tuh. Paling ujung Daud tuh. Nah,
Mm-mm. Itu berarti dari atas itu kan dia adalah Imran, terus bla 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 bla, semua itu. Nah, Iya. itu eh nah itu orang apa ya? Nah, ini Brother. Yahudi semua jatuhnya. Iya. Orang ini keturunan Ini dari Bani bukan Yahudi Israel. sih, Yahudi itu agama. Dia orang Israel. Heeh, Israel Bani dia. Israel. Maksudnya Mereka ini orang maksudnya Israel. Gini. Ya, saya Oh. biar clear dulu nih. Berarti itu bin Imran orang Yahudi, ya. Terus kemudian siapa? Munsya itu orang Yahudi. Ini supaya agak bingung, bin itu anak dari artinya. Iya, Anak dari ini berarti- bahasa Arab. anak dari berarti garis keturunan ya. Langsung Iya, ya. garis keturunan ini Nah, tuh. itu Heeh. orang apa ya? Orang Israel. Iya. Dia ini orang Israel, Daud orang Israel dong. Iya, Bentar, nggak bentar, mungkin ada dia orang salah Arab. paham. Ini harus diluruskan dulu. Sulaiman. Kores. Sulaiman. Bentar. Kamu harus pahami dulu apa itu arti Israel, apa itu arti Yahudi, ya. Dan kamu juga harus tahu apa itu arti bin. Itu dulu. Sebelum kamu Enggak, banyak gini bertanya. dulu, Kak. Enggak, tadi kan jawaban saya tadi belum puas saya tadi. Itu Ya ini kita Pak, kan korek lagi mana proses ya, Pak? menjawab. Ini kan Enggak. kita lagi proses menjawab. Ini Kak. kan si Perah lagi Lah udah biarin aja, menjelaskan. biarin aja lanjut aja, dia pengen ngertinya di mana. Kalau Ya, nanti oke, dia oke. soal salah paham biar nanti dia yang ngomong sendiri. berarti kan ya udah. Dia ini kok apa Orang nanyanya Israel apa lah. setelah dikasih data dia menjadi apa menjadi santun. Bagus lah. Jadi kan Iya. gini. Ya saya kan tadi tanya itu. Ya kan sebelum Daud kan itu ada banyak tuh, ya kan? Keturunannya. Berarti Nenek Bukan moyang bukan Daud. bukan gini, bukan sebelum Daud, ini setelah Daud kawanku. Jadi Daud ini mentok. Nanti kalau misalnya kita mau lihat silsilah Daud, nanti kita Coba buka kitab perhatikan dulu. tentang tadi kan Daudnya. ada Imran. Tadi kan ada Kamu baca Imran. dulu Aldi, kamu lihat Nah dulu. ya, nah Coba ini Iya. Imron di sini, nih Imron? mana lihat di sini mana ya. Nah Imron di sini ini Imron keturunan Daud. Keturunan Dan dia Daud. di sini ini Siti Maryam, apa? Imran. Ayahnya Siti Maryam adalah Lihat dulu, Imron, lihat dulu, anak Pak. dari Imron. Basyam, anak Basyam. dari Arwam, anak dari Munsya gitu. Anak dari Haskia, mereka- anak dari Azyak, anak dari Mautsam. Nah, kayak gitu. Berarti mereka orang Israel ya? Iya, dari keturunan Daud Oh. malah. Nanti kalau misalnya kita tarik lagi ke atas, nanti Daud ini nyambungnya ke keturunan Yahuza. Kalau di kalian Yehuda. Ya. Yehuda. Oke, Jadi di berarti dalam Islam pun benar ya? sesuai dengan Keturunan Israel ya semuanya ya. keturunan Israel semua. Oh, luar biasa Israel ya punya keturunan. Haleluya. Bukan cuman Israel, Adam itu kan punya keturunan banyak. Gini loh, saya bingung Oh, ya. nggak apa-apa Unik, biarin aja. Nggak, Gini Unik, enggak, maksud gini, Gini, enggak, konternya sedikit gini, ngejawabnya gini Unik. Ngejawabnya gini Unik. Israel itu memang luar biasa karena dia anak perjanjian. biasa. Tapi mesti dipahami oleh kawan-kawan Kristen, satu-satunya anak yang diberkati hanyalah Ismail. Itu ada di Kejadian 17:20. Hah? Oh, Nggak iya. salah. Loh, Ishak itu tunjukin dia aja. dijanjikan tapi Tunjukin tidak aja. diberkati. Hanya Tapi- Ismail yang diberkati Tuhan. Ismail sama Hagar tuh diusir loh. Oleh Sarah Diberkati bukan oleh Tuhan. Tuhan. Iya, Diberkati sama diusir Tuhan. oleh Sarah. yang karena- mengusir itu manusia bukan Tuhan. Bahkan nama Ismail itu datang dari Tuhan, bukan dari Sarah. Iya, Gitu. jadi gini saudaraku, sebenarnya saudaraku ya, saya itu menyebut kalian itu saudara sepupu, ya kan? Bentar Kita- dulu, tunggu. Aku dari tadi ingin meluruskan satu hal yang ingin dari Jadi tadi tuh kok ada gini. bentar sebelum Aldi bicara saya mau ngomong dulu ya. Sorry, saya mau besarkan diri saya dulu. Ya, Ini itu ya memang Aldi, kita itu ini tidak- jangan lari dari tidak konteks karena- dulu. karena Belum Abraham selesai melakukan satu Ukta Harun kesalahan. tadi. Bentar dulu Aldi. Kamu dari tadi ya kita sudah coba jelaskan, tapi kamu lari-lari terus. Teman-teman dengar ya. Tentang Ukta Harun, kita sudah menjawab komprehensif. Kita sudah gunakan data Al-Bidayah wa Nihayah. Kita sudah menggunakan Bible sebagai bentuk bahwa Ukta atau akhi atau akhot atau apa namanya ya, saudara. itu- Akhif, kalau saudara cowok tidak. akhif. Nah, tidak hanya makna secara hubungan darah. Itu kita sudah kasih data tadi ya. Sekarang kalau si Aldi masih mempermasalahkan hal itu, kita sudah berlepas tangan. Kita tidak berhak untuk memahamkan lagi ya. Yang kedua, tadi si Perah menjelaskan tentang keturunan Nabi Daud. Tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari bahwa Daud serta keturunan-keturunan setelahnya adalah keturunan Bani Israel. Karena umat Islam tidak pernah membanding-bandingkan para nabi, merendahkan nabi satu, meninggikan nabi lain. Bagi kita Yakub atau Israel itu nabi besar, nabi yang harus kita cintai. Aldi, dengar dulu Aldi ya sebelum Jadi panjang gini lebar. Kak, aku Saya mau tanya mau dulu. saya ini Sebentar, bicara Kak. untuk Ini kan 600 sejak- orang.
Aldi Iya. sabar, saya kasih kamu Bentar. kesempatan. Saya lagi Enggak, ngomong Kak. sama Gini, orang-orang. Kak. Gini. Tadi Sebentar kan Aldi, karena dari tadi kamu salah paham terus ya, biar kamu nggak banyak salah pahamnya. Jadi tidak ada satupun umat Islam di sini yang merendahkan Israel, merendahkan Ishak. Yang direndahkan di dalam Islam adalah mereka yang terlaknat, yaitu kaum dari Yahudi atau dari Bani Israel yang dilaknat Allah karena keingkarannya. Umat Islam ini tidak meninggikan satu nasab. Tidak ada umat Islam ini diperintahkan tinggikan Bani Israel, rendahkan Ismail, tinggikan Ismail, rendahkan Israel. Tidak. Israel, Ismail adalah nabi yang sama, Ishak juga nabi yang sama, Musa nabi yang sama yang diturunkan oleh Allah yang kami cintai. Tidak jadi kami beriman, batal keimanan kami kalau kami merendahkan salah satu di antara. Dalilnya mana? Kata Allah, la nufariqu baina ahadim min rasul atau la nufariqu baina ahadim minhum. Mereka adalah orang yang sama, ya. Mereka hanya diberikan kelebihan yang berbeda-beda. Itu poin saya. Selanjutnya, Israel memang hebat, betul. Tapi ketika Israel dikatakan hebat, belum tentu keturunannya hebat. Kenapa? Baik di kitab kamu ataupun di kitab saya, makhluk yang banyak dilaknat adalah Bani Israel. Dikatakan tegar tengkuk, penuh dengan keonaran, penuh dengan kelaliman, dikatakan ular beludak. Itu Bani Israel, bukan Bani Ismail. Di kitab kamu bahkan Perah sudah katakan, yang diberkati adalah Ismail. Namanya saja Ismail, Tuhan mendengarkan. Yakub artinya apa? Penipu dalam kitab kamu. Yakub itu atau sebelum namanya berganti jadi Israel, penipu artinya. Nah, bahkan Ismail tidak memiliki. Saya sebentar dulu. Kalau kamu tidak sabar dengan ilmu, tidak apa-apa. Ini room di ilmu di sini. Nah, Nah, enggak gini. sebentar, nanti kamu tanya lagi. Saya lagi menjelaskan ke publik dulu. Nah, teman-teman harus ingat ya, Ismail alaihi salam itu tidak memiliki satu dosa pun dalam Bible kitab mereka. Tapi Yakub itu penipu dalam kitab mereka. Nah, kalau memang mereka meninggikan orang yang menipu dalam kitab mereka, itu urusan mereka. Tapi kita tidak percaya bahwa Nabi Yakub itu penipu dalam literatur kita ya. Makanya kita tidak percaya kitab mereka kitab suci. Bagaimana mungkin Tuhan, ada manusia tidak berdosa tapi Tuhan tidak berkati, tapi manusia berdosa penipu Tuhan justru berkati. Ini kan agak aneh. Wajar kiranya kitab-kitab perjanjian lama itu mencondongkan meninggikan orang-orang Israel karena penulisnya adalah orang-orang Israel, rabi-rabi Yahudi mereka gitu ya. Dan bahkan kita tidak tahu secara eksplisit siapa penulisnya. Itu logika. Kenapa? Karena Musa sudah berkata dalam kitab mereka sendiri, selagi aku hidup saja kalian sudah tegar tengkuk, apalagi ketika aku mati kalian akan menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi kalau kitab suci mereka dikatakan bukan kitab suci, wajar bagi kita. Kenapa? Kita tidak tahu siapa penulisnya, apakah orang yang bisa dipercaya ataupun tidak. Begitu ya. Tolong dipahami Aldi, baru pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Silakan. Ya, Kak. Kakak bicara panjang lebar. Karena saya di sini tukang, ya memang di sini jangan berharap kamu saya pargo ya. Di sini saya akan berbicara. Ini room diskusi. Jadi, pasti berbicara. oke, berarti- Penanya itu bicaranya sedikit, penjawab pasti banyak. Pahami di Oke. sini konteksnya. Jadi Silakan. gini, Kak. Berarti kan Ismail dan Ishak ya. Oke ya. Jadi sekarang saya mau tanya, seluruh nabi yang ada kakak percayain ya, 25 nabi ya. Benar ya? Dipercaya orang Muslim. Yang terkisah dalam Al-Quran 25. 25 nabi. Oke. Nah, itu semuanya orang apa ya? Banyak. Oke. Enggak. Ya, udah aku dulu Nik ya. Aku Silakan. dulu ya. Silakan. Saya tanya. Ya, dari dengarkan 25 Perah. nabi. Dengarkan Perah, 20 dengarkan Perah. 25 nabi itu, Iya. ya kan? Itu semuanya orang apa? Ya, Oke. dengarkan Perah. Jadi terbagi kalau kita bicara secara konteks Al-Quran, Nabi itu terbagi menjadi 3 daerah. Ada Nabi Irak, ada Nabi Arab, dan juga ada Nabi Israel gitu. Nabi Irak siapa aja? Nabi Irak itu ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Arab siapa aja? Nabi Arab itu ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Soleh alaihissalam. Nah, lalu yang sisanya itu ada yang Nabi Israel, Nabi untuk Israel, ada yang juga buat di Mesir, seperti itu. Jadi lebih banyak nabi dari Israel berarti. Yang dikisahkan, ya, Banyak ya? Berarti banyak yang dari Israel berarti ya? iya banyak Israel. Banyak Israel. Oke. Israel itu berarti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman. Oh, Sulaiman. Baru Kemudian siapa lagi ya di kita? Nabi Yusuf alaihissalam, Yunus. Nabi Yunus enggak, Yunus Irak. Oh, Yunus ya. Yunus Irak. 5 deh, 5 doang. Sama sih, sama adil jadinya Allah. Sama ya. Berarti dari 25 itu sama ya banyaknya ya. Sama banyaknya. Arab 4, Irak 4, Israel 5. 445. Enggak jauh beda lah. 9 masih masih 9. Iya, itu dulu. Apa sih Arab poinnya dari 4, pertanyaan Irak ini gitu? 4, Israel 5.
Ya, poin pertanyaannya apa dari ini Aldi kira-kira? Berarti oke. Jadi dari garis keturunan Ismail itu yang lahir nabi apa aja? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Soleh Alaihissalam, Nabi Hud Alaihissalam, Nabi Ayub Alaihissalam, dapat. Ada 4 ya. Ada 4. Jadi kenapa di misalnya gua ini ya gua extend lagi penjelasannya. Kenapa di Taurat kok nggak ada penjelasannya? Maksudnya gini, kawan-kawan Kristen itu kan nggak sopan dong kalau misalnya ini kitab Taurat hanya untuk orang Israel terus ceritain silsilah untuk nabi-nabi yang di Arab gitu kan, bukan dapurnya kayak gitu. Sama kayak kita yang misalnya kayak kita yang Islam. Ayah? Zakaria. Apa tuh? Zakaria masuk. Zakaria. Oh, Zakaria Yahya masuk ke Israel. Sulaiman ya kan? Sulaiman udah. Sudah ya. Enggak, lanjut biar kita enggak stagnan diskusi. Poinnya apa Aldi? Kalau memang misalnya contoh gini, kalau dalam Islam itu kenapa, kalau bagi saya tuh gampang saja ya. Kenapa nabi banyak dari Israel? Pertama ya, orang Israel itu banyak yang tegar tengkuk, banyak yang mereka yang paling banyak menyimpang, mereka yang paling banyak menyembah kepada Baal, Molok, dan mereka itu adalah makhluk yang paling degil, paling busuk lah kelakuannya. Dari mana saya tahu? Ternyata di kitab mereka pun tertulis. Kamu baca Yesaya pasal 4 dan 5 ayat 7 Ya, itu. gini. Jadi wajar kalau nabi Memang- diturunkan banyak kepada memang mereka saya- karena memang mereka banyak kurang betul. ajarnya gitu. Memang betul itu orang Israel ya, mereka keras kepala ya, mereka tegar tengkuk ya, saya yakin itu karena memang tertulis di Alkitab. Ya, terus apalagi biar kita lanjut diskusinya. Apalagi pertanyaan Nah, selanjutnya biar dijelaskan tapi- sama Pera dan saya. Mengasihi mereka Tuhan sangat mengasihi Israel, ya. ya, karena apa, mereka adalah umat pilihan Tuhan Ya. ya. Di kitab kamu ya, sorry Pera jangan iya aja, di kitab dia Tuhan emang rasis. Enggak Di kitab kita enggak biarin gitu, Tuhan aja. kita enggak rasis. Iya, jadi Ini kan Kitab pasti dia. sesuai kitabnya dia ini. Ya, di kitab dia ya, Iya, Tuhannya Bang. rasis. Lanjut. kakak Uni kan lebih banyak baca Alkitab daripada baca Quran. Dari mana kamu tahu? Bisa. Tapi bentar dulu nih, ada yang menarik dari pernyataan dia nih. Bentar ya. Ya. Ada pernyataan dia menarik tadi bahwasanya Islam itu saudara sepupu kita. Kita siapa pertanyaannya gitu? Iya, Apa ya. kita Dia Kristen? pernah bilang gitu tadi ya. Kita yang mana? Enggak Iya. lah, umat Tolong Kristen mah. diperjelas lagi. Jadi Umat gini, Kristen Saudara nggak ada sepupu siapa apa-apa. ya? Tunggu. Pertanyaannya. Yang saudara sepupuan itu, yang saudara itu Ishak sama Ismail. Kristen ini nggak tahu Bani apa gitu loh. Dia kita nggak tahu Paulus itu siapa bapaknya. Dia ngakunya Iya, memang jadi Benyamin. gini, Ya, ini masuk kawan-kawan Muslim Aldi. Ketika sejarah tentang apa pewahyuan sampai nanti ke perang akhir zaman, itu selalu tentang Yahudi dan Islam gitu. Nggak ada tempat untuk Kristen karena Kristen ini asing bagi Arab dan Yahudi. Sangat kasihan ya. Gitu. Lanjut. Nggak tahu nanti dari aja lah mana. di akhir zaman ya Bang ya. Iya, kita juga bingung kita Kristen nggak ini bisa dari mana, bahasa Yunani kita kitabnya, membaca tapi nggak gini loh. Kristen ini agak aneh ya. Gini, Kristen ini agak aneh. Pertama, Jadi, Kristen sebenarnya ini, gini, bentar dulu. Ini ya, sebelum saya mau eh, ini ya, Kristen ini Kami agak menyebut aneh. kalian itu saudara sepupu. Tunggu dulu, jangan kami kita nggak pernah mengakui karena gini, Kristen ini aneh ya. Kristen ini bahasa Ya. kitabnya Yunani, bahasa orang pagan ya kan. Terus mengakunya Tuhannya orang Yahudi, padahal nggak punya bapak ke Yahudi. Terus mengaku-ngaku lagi bahwa kitabnya kitab Torah, padahal Torah itu untuk Bani Israel. Dan terus kalian itu sebenarnya kita nggak tahu kalian tuh ngikutin siapa gitu loh. Karena dibilang ngikutin Yesus kayaknya juga enggak. Ngikutin Paulus iya, tapi masalahnya siapa yang bisa membuktikan Paulus itu orang Yahudi gitu? Kenapa? Karena ketika dia jadi petinggi di Romawi, dia bunuh-bunuhin orang. Mana ada rabi-rabi Yahudi bunuhin orang, karena 10 hukum Torah itu melarang membunuh gitu. Jadi kalian tuh nggak ngerti Bani siapa, Bani mana kalian. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.